Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembaris ya, bersama di channel kita yaitu Pasbarabang Official seputar perihal Paskibra. Ya. Kali ini ya kita bertemu dengan sang maestro Purna Paskibraka juga dan pengurus Purna Paskibraka Kabupaten Pasuruan. Setelah itu juga dia owner ya, bisnis besar ya sekarang. Selain untuk sampingannya bersama Bang Fajar ya. Assalamualaikum Bang Fajar. Waalaikumsalam. Iya, Bang Fajar boleh perkenalan dulu? Iya, silakan. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Hadi. Saya Paskibraka tahun 2004 dan saya menjadi pengurus PPI yaitu Purna Paskibraka Indonesia mulai 2010 sampai 2016. Ya, sekarang profesinya apa nih Bang Fajar? Kita di sini tempatnya punya kayak kedai gitu ya. Profesi saya ngaduk kopi. Oh, iya. Apa ngaduk kopi itu Bang Fajar? Bisa dijelaskan? Sekarang profesi saya jualan kopi ya, tapi tidak apa-apa walaupun jualan kopi yang penting halal. Iya. Yaitu sebagian dari yang bisa saya kerjakan saat ini di musim pandemi seperti ini. Kalau sebelum ini atau mungkin selepasnya ini saya biasanya mandu wisata. Mandu wisata lokal maupun asing. Seperti itu. Sesuai dengan dulu pernah profesi menjadi paskibraka kan? Di paskibraka kan juga ada di dalam salah satu bakatnya itu ya. Betul sekali. Iya. Iya, jadi kali ini kita ketemu sama maestronya Kabupaten Pasuruan ini yang lama tidak terekspos ya. Ini sangat langka sekali ini. Kita sekarang di kedainya ya, ownernya. Jadi beliau doakan saja nanti akan membuka cabang semuanya di Kabupaten Pasuruan terutama seperti itu ya. Oh, kalau nggak salah itu ya, apa namanya? Mau bikin itu ya, apa produk baru kopi itu ya. Iya, gimana itu Bang Fajar? Produk kopi saya sebenarnya sudah launching, cuma ini tinggal pemasarannya. Kita sudah beberapa sudah menyebar, cuma karena ini ada pandemi seperti ini, jadi pemasarannya juga kurang maksimal. Tapi tidak apa-apa, mungkin perlahan kita akan mencoba memperkenalkan kepada masyarakat tentang produk saya, tentang kopi. Wah, iya. Dalam sisi lain selain kopi, ya, ataupun produk ada produk-produk lain ini Bang Fajar. Sebelum kita membahas ke topik utama ini ya. Iya. Selain kopi, saya berjualan di bisnis online shop ini. Jualan online itu ada di Bukalapak, Shopee maupun di Tokopedia. Kalau di Tokopedia itu sama Bukalapak namanya Fajar All Shop, tapi kalau di Shopee namanya Kedai Antik. Itu kita jual produk impor Cina, sama kalau di Shopee dia kebanyakan tentang herbal. Jadi betul-betul yang kita jual itu tentang obat-obatan herbal. Oh iya, luar biasa sekali ini ya. Seorang dulu itu kalau di Paskibraka itu ya, di Paskibra terutama di Kabupaten Pasuruan itu hanya artis kondang, artisnya Paskibra seperti itu. Ya. Ya, kita ke topik utama. Ya, jadi gini Bang Fajar. Bagi-bagi pengalaman cerita sepengalamannya Bang Fajar ya selama yang pertama yaitu perihal dulu bagaimana sih saat sebelum menjadi seorang paskibraka akhirnya berjenjang menjadi pengurus ya sampai seterusnya sekarang menjadi owner ya, itu gimana bagi tipsnya, silakan. Saya berawal suka dengan paskibraka itu ketika SMP. Jadi SMP saya menjadi peserta upacara di 17 Agustus, itu upacara 17-an. Awalnya di sekolahan, setelah itu saya ditugaskan ikut upacara menjadi peserta upacara di alun-alun. Jadi di alun-alun Bangil itu kebetulan saya ikut di penurunan bendera. Nah, di sore hari kan
penurunan bendera saya melihat betapa kompleknya. Waktu itu Paskibraka itu saya melihat cuma ada pasukan 17, kemudian pasukan 8, pasukan 45-nya dari militer. Jadi yang dari pelajar itu 17, 8 ini gabungan dengan militer, yang 45 dari militer. Jadi kalau sekarang ini kan di Pasuruan 17, 8, 45 semuanya dari pelajar, kecuali dan Paskib dengan sama dan yang pasukan 8 ya, komandan pasukan 8 ini dari militer. Itu bedanya. Kemudian saya melihat itu saya termotivasi. Mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Jadi, memang betul-betul itu tertanam. Tapi dulu saya ini memang dasarnya di sekolahan itu top nakalnya. Iya. Top nakalnya. Jadi pramuka. Jadi semuanya berawal dari pramuka. Pramuka itu saya kelas 1. Kan di sekolahan saya sebetulnya saya SMP-nya di SMP Negeri 2 Bangil. Kemudian di sana itu pramukanya wajib. Kalau nggak datang pramuka sekian kali dijamin nggak naik kelas. Nah, kebetulan karena pramuka ini wajib, semuanya harus ikut pramuka. Dan waktu itu memang pendataannya kurang maksimal. Jadi saya waktu itu dan pagar sekolahan itu masih pakai kawat berduri. Nah, saya datang pramuka, absen, saya lompat pagar, kemudian menang. Itu saya lakukan berkali-kali. Ya, karena itu pramuka saya terpaksa. Saya tidak senang dengan hal-hal seperti itu, saya tidak senang. Begitu mau naik kelas 2, saya naik kelas waktu itu 17.3 waktu acara 17 Agustus itu jadi peserta upacara. Itu pun saya sebenarnya tidak senang. Awalnya terpaksa. Ya, karena tugas sekolahan akhirnya ya saya ikut lah. Daripada sepatu saya tidak kembali. Nah, setelah itu saya melihat sekumpulan Paskibraka itu. Saya mendengarnya aja sudah merinding. Walaupun saya sebenarnya tidak suka, tapi karena saya melihat langsung waktu itu. Kan biasanya kita lihat di TV. Iya. Nah, ini karena kita lihat langsung. Begitu ada dengar tanda kebesaran. Tanda kebesaran. Jadi semuanya bunyi sirine saya sendiri. Mungkin selapangan itu yang tola-tolanya saya waktu itu. Dan bulu saya ini merinding semuanya gitu loh. Iya. Bulu diri merasakan betul merasakan hikmatnya upacara waktu itu. Kemudian pasukan pengibar bendera itu datang dengan gagahnya dia kan. Saya melihat mantap sekali ya. Iya. Bisa, insya Allah saya bisa. Akhirnya dari mana saya harus mengawali, dari mana saya harus belajar, barisnya dari mana. Akhirnya saya coba untuk mendalami di pramuka. Saya mencoba ke pramuka. Di kelas 2 waktu itu ada kegiatan persami, pemilihan ketua persami. Wah, saya cari muka, ya kan. Mulai kasih pramuka rapi, sepatu segala macam, datang tepat waktu, ya kan. Upacara di depan. Akhirnya saya terpilih menjadi ketua persami waktu itu. Nah, dari situlah mulai dari beberapa kakak pembina, dari mulai guru-guru mengenal saya. Setelah itu setelah persami mulai saya mengenal tentang pramuka. Saya menjiwai tentang pramuka. Saya senang, istilahnya bukan dia, saya senang, saya membawa ini tentang pramuka. Dari situ saya ditunjuk lagi menjadi Danton LBB 17 Iya. Itu sama berawal dari situ. Iya. Jadi saya ditunjuk, ditunjuk itu senang. Dan kebetulan waktu itu orang tua saya ada di luar negeri, ya kan? TKW. Begitu saya ditunjuk menjadi Danton waktu itu, saya langsung telepon.
saya bilang no, saya dari kantor benar nonton baris ya. Tapi orang tua saya senang, saya kasih tahu seperti itu, senang, jadi ada perubahan. Setelah itu saya jadi Danton, setelah dari Danton orang melihat bagaimana cara saya memimpin sebuah barisan. Menurut pembina saya itu bagus, tapi kalau ada ketika latihannya lucunya gini, saya nggak paham, ada ketika aba-aba seperti ini. Sebenarnya ini kan langkah tegap maju jalan seperti itu yang benar. Tapi ketika SMP ya kan, karena saya nggak pernah ikut barisan, dulu saya Danton langsung langkah dengan tegap maju gitu, dan itu pun berkali-kali saya lakukan gitu loh. Sampai saya sempat diganti waktu itu. Tapi saya ditanya, ya apa kamu sanggup nggak pakai dengan gitu kan, langsung langkah benar, jadi langkah dengan tegap maju, terlalu panjang gitu kan. Insya Allah siap, bisa saya coba, bisa ya kan? Setelah itu dari situ, dan kebetulan waktu itu lomba barisnya saya juara 3. Wah, juara 3 tingkat apa itu? Tingkat kabupaten. Oh, tingkat kabupaten. Alhamdulillah baru kabupaten. Jawa Timur tidak masuk. Tapi waktu itu menjadi sebuah motivasi buat saya. Dari situ teman-teman saya mengenal saya, guru-guru saya mengenal saya, lebih akrab saya dengan pembina-pembina saya. Dan di Agustus itu juga, di bulan Agustus itu saya diangkat menjadi ketua OSIS pertama kali setelah vakum sekian puluh tahun. Iya. Saya diangkat menjadi ketua OSIS pertama. Menurut saya itu pertama karena sudah vakum sekian puluh tahun. Ya kan? Karena ini kan SMP 2 sekolahan tua. Sekolah tua dipanggil. Jadi saya diangkat menjadi ketua OSIS. Nah, dari situlah saya mulai belajar tentang organisasi. Lanjut ke paskibraka, ketika saya sudah menginjak SMA, nah disitulah saya ini masuk ke SMA, masuk SMK. Saya ketika masuk SMK itu tahun 2003, ya, masuk SMK, saya melalui MOS. Jadi waktu melalui MOS itu, MOSnya di SMK ini hampir semi militer, karena yang pegang MOS waktu itu senior saya rata-rata paskibraka. Jadi untungnya saya sudah terbiasa ketika saya di SMP, jadi kegiatan pramuka ya. Kalau saya membahas tentang kegiatan pramuka saya juga tidak selesai untungnya. Iya. Karena jenjang saya pramuka SMP sudah tembus di nasional ya. Wah, nasional. Jadi memang kondang sekali. Jadi ketika SMP saya habis di MOS, kemudian ketika MOS itu selesai dari paskibraka, dia membentuk sebuah kumpulan dari calon kecil, yaitu calon-calon anggota paski sekolah ya kan. Sudah dikumpulkan, kemudian kita ditemukan dengan 2 orang senior saya yang sudah calon menjadi paskibraka, tapi dia pasti akan melaksanakan pengibaran. Jadi waktu itu nama kelompok kecil kita dikasih nama Emprit waktu itu. Jadi kalau mau dikasih nama Garuda belum waktunya katanya, Emprit saja, tidak apa-apa. Pokoknya kalau mendengar Emprit kumpul, jadi kita harus dikumpul walaupun di kelas. Jadi suatu saat kita dikumpulkan, ya sama diumumkan lewat pengeras sekolah itu kan, panggil pasukan Emprit kumpul, kita langsung izin sama guru, izin pasukan Emprit kumpul. Ini kita kumpul. Jadi waktu itu kita di briefing karena rencana ada kegiatan seleksi menjadi anggota paskibraka. Nah, disitulah saya bunga-bunga ya kan, akhirnya saya terpilih menjadi salah satu anggota yang akan ikut tes atau seleksi pasukan pengibar bendera. Waduh, senang. Saya teringat ketika saya SMP, mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Saya pasti bisa. Kan? Jadi saya ditempa dengan senior saya, barisnya saya ditempa. Jadi saya baris itu nggak pernah, saya baris pagi itu nggak pernah. Jadi baris itu siang.
panas matahari. Ya, banyak teman-teman saya ini yang berguguran, teman-teman saya berguguran. Ya. Memang semua itu harus dari niat. Ya. Iya. Semua harus dari niat. Saya di tempat, saya di baris. Setiap hari saya latihan baris itu setelah istirahat, ya. Istirahat kedua itu jam setengah 12, jam 1 masuk. Jadi jam terakhir saya mesti naik kok. Dan kebetulan dijamin oleh kesiswaan waktu itu kan, karena ini juga ekstra yang bergengsi. Paskibraka itu ekstra yang bergengsi di sekolah dimanapun, mau swasta kayak mau negeri kan. Orang pasti kalau cari itu, contoh ini ya, kalau semuanya kalau mau cari saya di sekolah saya waktu itu, saya mau cari Fajar siapa? Paskib. Satu sekolah tahu. Itu kan gengsi. Iya betul. Nah, itu saya di tempat susah memang, ya. panas begitu. Karena mereka sistemnya ini, mereka ini pakai sistem gini, satu untuk semua untuk satu. Ini yang susah. Jadi dikasih minum satu gelas ini untuk satu pasukan. Jadi minum ini hanya lidahnya tok gitu. Ya, tapi memang namanya perjuangan kan. Perjuangan itu susah, tidak ada perjuangan yang enak. Setelah itu menurut senior saya sudah diseleksi, banyak teman-teman saya yang gugur waktu latihan, tinggal tersisa 15 orang. 15 orang itulah yang akan dikirim. Waktu itu tepat di tanggal seleksi, waktu itu di hari seleksinya saya dikirim. Dan waktu itu seleksinya di Lemdi Kacap atau Lemdadika, di belakangnya Stadion Bangil waktu itu. Sudah dikasih tahu tentang poin-poin yang akan dites, akan diujikan. Yang pertama ya, ini kata senior saya nih, yang paskib itu yang utama tinggi badan, ya. Tinggi badan, muka cakep. Kalau cewek tinggi badan, muka cantik, buat seksi. Itu walaupun tidak bisa baris pasti lolos. Itu waktu itu di zaman saya kan. Iya. Setelah itu saya ikut seleksi. Ternyata di situ saya ketemu dengan beberapa sekolah sekabupaten negeri swasta kan, dengan sekolah saya mungkin SMA negeri, kemudian SMK negeri yang lain, SMA negeri yang lain, swasta yang lain. Dan mereka yang saya lihat mukanya ini muka cakep-cakep semuanya. Jadi kayaknya saya yang jelek sendiri waktu itu kan. Kayaknya sekarang tetap cakep. Jadi kita seleksi dikumpulkan, kita kumpul ini. Masuklah tes pertama itu tes baris berbaris. Jadi baris berbaris waktu itu kita tidak dilihat pinter baris atau enggak, tidak. Kita hanya dilihat rancak atau enggak. Rancak. Ya rancak. Yang rancak ternyata banyak. Jadi waktu itu diambil sekitar 5 orang, langsung diukur tinggi badan. Jadi rancaknya itu tinggi badan sekian, dan bodi yang ideal sekitar 5 orang. Jadi diukur tinggi badannya, dicari rancaknya itu kisaran tinggi badan berapa. Jadi waktu itu sudah ketahuan tinggi badannya berapa, kemudian pokoknya idealnya berapa lah waktu itu. Dan kebetulan waktu itu tinggi badan saya 172, sekarang 175. Jadi 172 waktu itu jadi patokan. Barulah kita setelah LBB kita ukur tinggi badan. Sudah dibagi waktu itu, pengukuran tinggi badan. Tinggi badan saya dibagi 2 waktu itu, jadi saya bingung. Ini kira-kira saya masuk apa enggak? Saya lolos enggak ya? Ternyata tidak ngefek, jadi dibagi 2 itu. Jadi untuk mempercepat pengukuran tinggi badan. Selesai waktu itu tinggi badan 172, berat badan lupa saya Ideal lah. Ideal pokoknya waktu itu ya kan, nggak gemuk gini. Ideal waktu itu normalnya anak SMA. Setelah itu masuk di seleksi tahap
bukan tahap ya, seleksi berikutnya yaitu seleksi wawancara. Jadi wawancara ini wawancara bahasa Inggris. Dan jujur saja waktu itu saya nol bahasa Inggris, nol, dan pesaing-pesaing saya itu rata-rata jago bahasa Inggris. Nah di situ ada cerita lucu sebenarnya, ya. Karena itu tadi apa? Karena saya niat, saya nggak peduli apapun itu akan saya kerjakan. Yang penting saya tidak menyalahi sebuah aturan. Jadi waktu mau seleksi waktu tes bahasa Inggris, saya tanya kepada senior saya, bahasa Inggrisnya, karena saya suka itu apa? Bahasa Inggrisnya. Katanya saya, ada apa kamu tanya seperti itu? Enggak, itu makanya bahasanya karena saya suka itu. Kalau di bahasa Inggris kan itu apa? Nah, ini dijawab because I like. Sudah itu. Because I like. Oke. Ya walaupun sedikit-sedikit saya mengerti tentang bahasa Inggris. Sedikit. Ya dasar lah ya. What's your name? Ya tahu lah, kecil aja tahu ya. Itu yang jadi pegangan saya. Because I like. Oke. Langsung giliran saya dipanggil. Waktu itu saya jadi 3 orang. Saya jadi SMK Negeri 1 Bangil, SMA Negeri 1 Bangil, sama SMA Negeri 1 Purwosari. Gandengan saya tes dipanggil langsung 3 orang. Yang uji cewek guru bahasa di SMA Negeri 1 Bangil. Silakan perkenalan. Sebenarnya saya nggak paham. Silakan perkenalan. Jadi ini dalam bentuk bahasa Inggris. Silakan perkenalan, dimulai dari kamu. Untungnya yang ditunjuk pertama bukan saya. Yang ditunjuk adalah peserta satunya, teman saya kan. Ini dia. My name siapa gitu, dan teman yang lain kan. Kemudian giliran saya, and you, gitu kan saya. Karena saya sudah melihat contoh pertama, contoh kedua. Berarti perkenalan ini. My name is Fajar Hadi Aulia. I'm school SMKN 1 Bangil. Enggak, saya diam. Saya diam. Terus tahunya dia finish, ya dia tanya gitu, finish. Saya nggak tahu maksudnya finish ini apa. Finish? Yes, saya jawab itu. Tapi saya tidak menunjukkan keraguan. Saya tidak menunjukkan keraguan. Finish? Yes. Oke, kata dia. Baru ditanyain berikutnya. Apa tujuan untuk menjadi paskibraka, gitu kan? Soalnya saya hanya mendengar waktu itu dia bahasa Inggris, mendengar kalimat akhirnya itu paskibraka gitu. Dan saya mendengarkan orang pertama itu menjawabnya because, karena, gitu kan? Berarti di dalam pikiran saya itu saya artikan sendiri dengan model-model saya waktu itu. Saya artikan, berarti ditanyanya kenapa kamu ikut paskibraka, entah itu betul atau enggak, saya nggak ngurus itu. Menjawab dengan panjang lebarnya itu yang membuat awalnya saya down. Setelah dia bertanya, and you, teman saya nih, dia jawab juga panjang segala macam. Saya nggak paham dia ngomong apa. Begitu kegilaan saya, and you, saya cukup satu jawab. Saya ingat tadi saya tanya ke senior saya, and you, because I like. Why? Dia jawab seperti itu. Why? Because I like. Apakah jawaban saya ini salah? Enggak. Because I like. I said, okay. Yeah, you like apalah itu bahasanya mereka kan. Setelah itu ditanya lagi, pelajaran apa yang paling kau sukai? Yang satu saya mendengar matematik. Dia suka dengan matematika. Saya juga mikir kenapa dia bahas matematika. Yang satunya kenapa dia juga bahas matematika sama. Saya nggak paham kalau itu membahas tentang pelajaran apa yang kamu sukai. Begitu ditunjuk pelajaran, and you, saya jawab Indonesia. Saya jawab itu. Kemudian diperjelas sama yang uji, diperjelas language Indonesia. Yes, language Indonesia. Gitu.
berarti saya mencintai bahasa Indonesia, ya kan? Why? Dihitungkan lagi. Because I like. Jadi jawaban saya ya because I like. Why? Because I like. Saya tambah perjelas lagi. Saya tegas lagi Muji. Saya nggak mau kalah suara saya. Walaupun entah salah tuh kan. Why? Because I like. Dengan tegapnya saya menjawab. Setelah itu selesai sudah seleksi itu ya kan. Seleksi itu selesai. Jadi waktu itu langsung dikumpulkan kembali bahwasanya pengumumannya akan diumumkan di tanggal sekian ya. Kita nunggu waktu itu. Saya sudah beranggapan enggak masuk enggak masuk. Saya ditanya ya apa? Bahasa Inggris. Waduh hancur bilang gitu kan. Waduh ini susah bahasa Inggris langsung. Jadi waktu itu direkap memang penilaian LPP poin sekian, peringkat sekian, tes wawancara peringkat sekian, di badan peringkat sekian. Dapat 1 minggu ada kabar pengumuman yang lolos seleksi tahap 1 di SMA 1 Kangen. Wah, namanya saya jujur waktu itu saya bermimpi. Kalau saya sudah niat itu terbawa mimpi. Kalau itu tembus sama, kalau saya sudah bermimpi, insya Allah saya masuk. Maksudnya saya bisa melewati semuanya. Dan waktu itu saya mimpi saya nomor urut 3 lolos, tapi nomor urut 3. Setelah itu ada pengumuman di SMA Bangil, sudah ada pengumuman. Akhirnya teman-teman saya semuanya lari ke sana lihat pengumuman. Nggak nyangka memang tembus. Jadi seleksi waktu itu saya peringkat 3. Wah, yang bikin peringkat 3 itu ya kita sangka-sangka bukan barisnya, tapi bahasa Inggris peringkat 3 sekabupaten. Nah, coba kan. Saya sampai gini, ini yang gila yang ngetes atau saya? Itu ya kan, akhirnya saya punya pikiran seperti ini. Memang yang dinilai itu bukan kau cakap berbahasa Inggris, bukan, tapi kau tegas dan kau tidak ragu-ragu menjawabnya. Karena ini akan berhubungan dengan sebuah keputusan ketika kau mengibarkan bendera itu. Setelah saya melampaui, setelah saya pengibaran, saya mencoba istilahnya apa ya, karantina bukan, flashback flashback ya, flashback ulang saya kan. Saya akhirnya menggambar menilai hal seperti itu dengan ketegasan gitu. Jadi saya lolos waktu itu tahap 2. Akhirnya saya masuk di seleksi tahap 2. Seleksi tahap 2 gampang. Seleksi tahap 2 katanya teman saya, kalau kamu lolos, kata senior saya nih, kalau kamu lolos di tahap 1, tahap 2 lewat.